Saudara sekalian, tentu kita bertanya, mengapa Tuhan berfirman atau Tuhan mengatakan atau mengajarkan apa saja yang baru kita dengar ini? Kita harus tahu kepada siapa dahulu Tuhan itu mengarahkan atau menunjukkan pengajaran ini atau sabda ini kepada kelompok, yaitu orang-orang Farisi. Kita tahu. Jadi Tuhan sebenarnya bicara langsung tentang orang Farisi. Dan mengapa firman ini tampaknya aneh kalau menurut saya. Aneh artinya ya orang yang pikirannya waras, pikirannya jernih, sebenarnya tidak terlalu heran untuk mendengarkan firman ini. Tetapi karena ditujukan kepada orang Farisi, sekelompok orang yang tahu mempunyai karakter yang unik, yang mengandaikan dia adalah orang yang lebih baik, sempurna, mengimani Tuhan dengan setia menurut hukum Tauratnya, dan sebagainya. Maka disitulah perlu Yesus mengatakan, tidak cukup kamu kurang sempurna di dalam mengikuti aku. Lalu ditunjukkan apa yang menjadi cacat mereka. Dengan satu kata, engkau munafik. Itu satu kata. Tetapi untungnya apa untuk kita sekarang ini? Untuk mendengarkan firman itu. Yesus mau menyempurnakan iman kita. Itu pengertian positifnya. Bukan pertama-tama mau mencela. Dengan keras begini, memang ada maksud. Tapi tujuan utama Yesus adalah menyempurnakan iman kita. Mengapa saya katakan menyempurnakan? Kamu jangan mengikuti seperti orang Farisi hukum Taurat. Mengapa itu? Karena kebiasaan banyak orang dalam hidup beragama menuruti peraturan-peraturan, dan itu masih pada kita. Masih pada kita, ketakutannya itu bukan kepada Tuhan, tapi kepada melanggar peraturan. Dan melanggar kepada peraturan tidak tentu itu berarti takut dan setia kepada Tuhan. Hanya takut nyemplung neraka itu. Jadi neraka pun juga tidak dimengerti oleh kita. Nah, perlu disempurnakan. Bahwa sebenarnya Tuhan menginginkan segala perbuatan baik tidak berdasarkan hukum demi hukum. Tapi hukum ini harus dipakai untuk kamu bisa lebih punya kasih. Lebih mengerti Tuhan. Menjadi orang seperti Bunda Maria, orang yang rendah hati. Bukan sok tahu, sok benar, sok suci, sok aktif. Itu masih ada. Nah, ini yang membuat imanmu tidak sempurna. Kamu sudah mengimani memang dengan baptisanmu. Tapi belum tentu baptisan menjamin kamu makin mencintai Tuhan. Jangan-jangan kamu juga sama dengan orang Farisi. Munafik kamu itu. Tapi tidak kelihatan. Nah itu tadi contohnya, saya tidak mengulangi semuanya. Orang melihat kesalahan kecil orang lain itu, waduh besar. Tapi tidak lihat kesalahan sendiri. Maaf ya. Di situ tuh seringkali di mana dilakukan? Maaf sekali, dalam keluarga. Suami istri terutama. Kalau orang sudah kawin lama, kesalahan sedikit dari istri, waduh besar. Tidak mengerti. Suami itu berapa kali menyakiti hatinya istri. Dan sebaliknya, pembenaran-pembenaran itu. Demikian juga aktivis-aktivis. Juga termasuk Romo di dalam. Merasa dirinya sudah baik, sudah hebat. Lalu membandingkan dengan yang lain. Kamu tidak pernah ke gereja. Yang pandemi kok ke gereja bagaimana? Artinya selalu menyalahkan orang lain. Itu jauh dari kasih. Itu saja mengatakan. Jadi firman hari ini harus bersyukur. Tuhan mencintai kita. Tuhan tidak ingin kita menjadi orang yang beriman yang dangkal. Yang membuat kita lalu terjerumus ke dalam kedangkalan itu. Tapi
Tuhan ingin supaya kita menjadi sempurna, yaitu jujur. Itu. Jujur dengan tulus. Lalu kita lebih berpikiran positif. Itu kasih orang lain. Karena pikiran positif, kita lebih banyak mengampuni daripada mengadili. Karena kita juga, saya membutuhkan pengampunan. Karena saya juga banyak kekurangan-kekurangannya. Nah, inilah sederhana sekali. Tetapi yang penting kita berserah diri. Lebih-lebih pandemi ini pelajaran yang banyak, yang baik. Di mana kita lalu saling tolong-menolong. Akrab, siapa yang membutuhkan kita tolong. Bukan ngesoi, bukan minteri. Tapi kita mau belajar bersama. Sehingga dengan demikian, segala kesukaran dan segala apa bisa diselesaikan dengan penuh kedamaian. Dan Misa Kudus adalah perayaan kedamaian. Perayaan saling mengampuni, saling melayani. Jadi sehingga kita pulang bukan dengan melebarkan dada kita ini, atau mulai marah-marah, mulai pikiran jelek. Itu juga saya katakan kepada diri saya sebagai imam. Saya juga manusia. Tapi dengan pikiran positif, tapi juga bukan aco tak aco, ikut duduk urusanku. Itu juga tidak. Jadi kasih melibatkan diri, tapi di dalam pikiran yang positif. Pikiran yang benar, sehingga kita akan damai. Dan inilah kita rayakan. Marilah dengan pokok pikiran ini, kita merayakan Ekaristi Kudus pada siang hari ini. Tuhan memberkatinya.